Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di kelompok 6 ini kita beranggotakan 6 kelompok, yaitu Raihan, Bagas Rizky Fitrahida, Bayu Prakoso, Rafli Maulana Rusman, Gilang Aditya Kumala, Aldiansyah, dan Randy Rudiansyah. Senyawa hidrokarbon alif fatik rantai bercabang. Senyawa golongan isoalkana atau isotop parafin termasuk senyawa hidrokarbon alif fatik rantai bercabang. Jumlah senyawa hidrokarbon ini tidak sebanyak senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus dan senyawa hidrokarbon berbentuk siklik. Senyawa hidrokarbon aromatik. Senyawa hidrokarbon aromatik berbentuk siklik. Segi 6. Berikatan rangkap 2 selang-seling dan termasuk senyawa hidrokarbon tak jenuh. Pada umumnya, senyawa hidrokarbon aromatik terdapat dalam minyak bumi yang memiliki jumlah atom C banyak. Yang kedua adalah pengolahan minyak bumi itu sendiri. Distilasi. Nomor 3, penggunaan kualitas bahan bakar dan bahan bakar alternatif, bensin, dan bilangan oktan. Menurut Britannica, bilangan oktan adalah ukuran kemampuan dari bahan bakar untuk menahan knocking ketika mesin dinyalakan di dalam silinder mesin pembakaran. Oke, berdasarkan definisi tersebut, kita mendapatkan beberapa kata kunci yang penting dalam memahami bilangan oktan, yaitu knocking dan silinder mesin. Solar dan bilangan cetana. Angka cetana adalah angka dari 0 sampai 100 yang menunjukkan kualitas pembakaran relatif solar. Angka ini merupakan salah satu dari sejumlah faktor terukur yang menunjukkan karakteristik keseluruhan dan kualitas solar. Jika semisal bahan bakar di sel terdiri dari cetana murni, maka bahan bakar ini akan memiliki angka 100 yang berarti sangat mudah terbakar. Bahan bakar alternatif. Bahan bakar Konten sini kita mempunyai 4 yang akan dibahas, yaitu analisis latar belakang dan pembentukan minyak bumi itu sendiri. Yang kedua adalah pengamatan komponen dan pengolahan minyak bumi. Yang ketiga adalah penggunaan kualitas bahan bakar dan bahan bakar alternatif. Dan yang keempat adalah pengaruh, kegunaan minyak bumi dan residunya serta dampak pembakarnya bahan bakar. Oke, kita akan lanjut ke poin kita yang pertama, yaitu analisis minyak bumi. Latar belakang dan pembentukan minyak bumi itu sendiri. Latar belakangnya, sumber energi yang digunakan untuk memasak kendaraan bermotor dan industri berasal dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ketiga jenis bahan bakar tersebut berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme sehingga disebut bahan bakar fosil. Minyak bumi dan gas alam berasal dari jasad renik, tumbuhan dan hewan yang mati sia-sia. Sisa-sisa organisme itu mengendap di dasar bumi kemudian ditutupi lumpur. Lumpur tersebut lambat laun berubah menjadi bahan suhu bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa jadi menjadi minyak gas alam. Selain bahan-bahan bakar, minyak dan gas bumi merupakan bahan industri yang paling penting. Bahan atau produk yang dibuat dari minyak dan gas bumi ini disebut petrokimia. Dewasa ini puluhan ribu jenis bahan petrokimia tersebut dapat digolongkan dalam plastik serta sintetik, karet sintetik, pestisida, deterjen, pelarut, pupuk, dan berbagai jenis obat. Oke, untuk pembentukan minyak bumi itu sendiri terdapat ada 2, yaitu minyak bumi dari zat anorganik. Menurut Mendeleev 1834-1907 mengemukakan besi karbida dalam gas bumi bereaksi dengan air dan menghasilkan gas astilena. Reaksi ini mirip dengan reaksi yang terjadi antara batu dan air. Lalu pembentukan minyak bumi kedua adalah minyak bumi dari zat organik. Zat organik penyusun minyak bumi berasal dari tumbuhan dan hewan. Teori yang menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari tumbuhan pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan Prancis P.G. Macquarie pada tahun 1578. Dan atau tetes tebu limbah dari alkohol diperoleh dari hasil fermentasi karbohidrat berupa singkong, jagung, dan atau tetes tebu limbah dari proses pembuatan gula tebu. Alkohol mempunyai nilai oktan yang tinggi dan pembakaran yang sempurna sehingga lebih ramah bagi lingkungan. Yang kedua, bahan bakar biodiesel.
kendaraan bermotor mesin diesel dapat menggunakan bahan bakar alternatif biodiesel. Biodiesel dapat diperoleh dari minyak kelapa sawit. Buka kurung. Biodiesel dapat diperoleh dari minyak kelapa sawit. Buka kurung CPO, yang berarti crude palm oil, tutup kurung, dan minyak bumi jarak. Buka kurung CGO, yang berarti crude jetrova oil, tutup kurung. Biodiesel dapat juga dibentuk dari minyak jelantah, yaitu minyak goreng yang telah beberapa kali digunakan untuk menggoreng minyak di lantai Biodiesel dapat juga dibuat dari minyak jelantah, yaitu minyak goreng yang telah beberapa kali digunakan untuk menggoreng minyak di lantai. Biodiesel dapat juga dibuat dari minyak jelantah, yaitu minyak goreng yang telah beberapa kali digunakan untuk Biodiesel dapat juga dibuat dari minyak jelantah, yaitu minyak goreng yang telah beberapa kali digunakan untuk menggoreng minyak di wajan. Sangat tidak baik untuk kesehatan karena minyak jelantah. Ya Allah, udah hiji dong. Yang keempat, kegunaan minyak bumi dan residunya serta dampak pembakaran bahan bakar. Kegunaan minyak bumi. Bahan bakar gas alam dalam bentuk cair seperti liquefied natural gas LNG mengandung 90% metana dan 10% metana. Serta liquefied petroleum gas LPG yang memiliki komponen utama propana C3H8 dan butana C4H10. Pelarut dalam industri contohnya petroleum ether. Bahan bakar kendaraan bermotor contohnya bensin dan solar. Bahan bakar rumah tangga dan bahan baku pembuatan bensin contohnya kerosin atau minyak tanah. Bahan pembakar untuk mesin diesel pada kendaraan bermotor seperti bus, truk, kereta api, dan traktor, dan bahan baku pembuatan bensin. Bahan pembuatan sabun dan deterjen minyak pelumas. Kegunaan residu. Contoh penggunaan residu minyak bumi seperti parafin digunakan untuk pembuatan obat-obatan, kosmetik, dan lilin. Selain parafin, aspal digunakan sebagai pengeras jalan raya. Residu minyak bumi juga dapat digunakan sebagai bahan dasar industri petrokimia. Dampak pembakaran bahan bakar. Penggunaan bahan bakar tentu akan menimbulkan dampak bagi lingkungan. Bensin salah satu contohnya yang mempunyai kandungan utama campuran heptana, oktana, dan belerang. Pembakaran bensin dapat berlangsung secara sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran oktana dalam bensin merupakan pembakaran sempurna serta menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar bensin memiliki dampak bagi kehidupan adanya. Karbon dioksida yang berlebihan di atmosfer dapat menimbulkan efek rumah kaca. Fenomena efek rumah kaca dapat menaikkan temperatur permukaan bumi. Yang temperatur bumi naik, maka komponen di daerah kutub akan mencair dan berakibat naiknya permukaan laut. Selain pembakaran sempurna, senyawa hidrokarbon dalam bensin juga dapat mengalami pembakaran tidak sempurna. Pembakaran secara tidak sempurna menghasilkan gas CO yang dapat membahayakan bagi kesehatan. Gas CO terhirup oleh tubuh, kemudian CO akan segera masuk ke dalam darah dan berkaitan dengan hemoglobin. Sendiri.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.